Akibat siswa terpapar COVID-19, pembelajaran tatap muka kelas 2 dan 5 di SDN 5 Duripulo dihentikan sementara. Sementara PTM Sekolah Menengah Pertama Negeri 216 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 7 juga ditutup sementara karena siswa terpapar COVID-19. Pembelajaran tatap muka kelas 2 dan 5 di sekolah dihentikan sementara sejak Senin pasca ditemukan seorang siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Seorang siswa kelas 2 dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR. Sementara seorang siswa kelas 5 hingga kini masih menunggu hasil tes usap PCR. Temuan COVID-19 di SDN 05 Duripulo dapat dideteksi pihak sekolah setelah mengetahui informasi jika keluarga kedua siswa yang tinggal di kawasan Duripulo terkonfirmasi positif COVID-19. Pihak sekolah telah melakukan tracing dengan tes usap PCR siswa kelas 2 dan kelas 5, serta guru yang kontak erat dengan kedua siswa yang terpapar COVID-19. Pembelajaran tatap muka di Sekolah Menengah Pertama Negeri 216 Salemba, Senen, Jakarta Pusat juga dihentikan sementara akibat seorang siswa positif COVID-19 Rabu pagi. Penghentian PTM diambil pihak sekolah karena khawatir temuan kasus COVID-19 bisa menjadi klaster baru di sekolah. 35 siswa dan 12 guru yang kontak erat agar melakukan tes swab mandiri sambil menunggu bantuan tracing dari puskesmas setempat. Sementara pihak sekolah juga memastikan jika siswa berinisial A terpapar COVID-19 bukan di lingkungan sekolah, melainkan di lingkungan tempat tinggalnya. Sementara itu, akibat seorang siswa kelas 12 terpapar COVID-19, kegiatan pembelajaran tatap muka 100% di Sekolah Menengah Atas Negeri 7, Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat juga dihentikan sementara mulai Selasa. Selain menghentikan PTM, pihak sekolah bekerja sama dengan puskesmas setempat langsung melakukan tracing kepada 34 siswa kelas 9, 7 guru, dan 10 siswa paskibra yang kontak erat dengan siswa positif COVID-19 dengan menjalani pemeriksaan tes PCR. Pembelajaran tatap muka dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh. Penutupan PTM di SMA Negeri 7 menambah daftar panjang sekolah di Jakarta yang ditutup akibat siswanya terpapar COVID-19. Muhammad Ridwan, JAK TV. Baik, saya ke Pak Abdu. Pak Abdu, ini terkait dengan SKB 4 Menteri terkait dengan pembelajaran tatap muka yang 100%, ini sudah digelar begitu ya. Tapi dalam kondisi Omikron seperti ini, akhirnya banyak sekolah-sekolah yang berguguran nih, mengundurkan diri masing-masing ibaratnya. Akhirnya menutup. Dalam kondisi seperti ini, dalam yang Omikron sudah meningkat, apakah masih menunggu arahan dari pemerintah atau ini kebijakan seharusnya sudah bisa diambil dari sekolah masing-masing? Mau dilanjut atau kembali online? Saya kira perlu ada penjelasan yang lebih rinci gitu kan. Tadi kan signifikansi peningkatan COVID dengan Omikron ini sangat signifikan. Saya tidak mendapat penjelasan dari Profesor tentang bagaimana peningkatan dengan angka kematian yang disebut COVID sekarang ini. Apakah tingkat kematian itu juga meningkat signifikan juga gitu sehubungan dengan peningkatan yang ada sekarang. Nah, kalau itu memang juga terjadi peningkat yang signifikan sekali, dalam kacamata awam seperti saya mungkin kesehatan itu, bisa saja pada para penyelenggara pemerintah, penyelenggara sekolah menganggap ya meskipun peningkatan COVID itu begitu drastis misalnya, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan angka kematian, mereka akan bisa berkesimpulan itu tidak berbahaya gitu. Nah, kesimpulan tidak berbahaya itu menurut pikiran saya, nanti akan bisa mempertahankan SKB 4 Menteri itu, dan itu nantinya akan akan menjadi dasar atau alasan sekolah-sekolah untuk tetap menggelar PTM ini. Nah, itu saya kira perlu penegasan kembali meskipun misalnya peningkatan ini terjadi begitu drastis, apakah angka kematian akibat COVID itu juga meningkat gitu. Baik. Saya ke Profesor Zubairi. Prof, terkait dengan SKB 4 Menteri, Prof, yang menyatakan agar pembelajaran tatap muka 100% berjalan, ini apakah harus direvisi atau bagaimana, Prof? Langkah apa yang harusnya diambil dengan pemerintah terkait dengan gentingnya kondisi saat ini? Iya, saya masih ingat kalau tidak salah SKB 4 Menteri kan dibuatnya tanggal 20-an Desember. Ya. Pada waktu itu dibuat ya sesuai dengan keputusan itu. Ya. Namun kan pandemi ini amat sangat dinamis. Jadi pada waktu diberlakukan tanggal 3 Januari, kondisi sudah beda. Kalau diterapkan sekarang, ya nggak cocok sama sekali karena positivity rate Indonesia sudah di atas 10%.
Angka itu adalah suatu batas apakah berbahaya sekali atau tidak. Jadi walaupun ada sedikit variasi, jadi kalau WHO bilang 5% itu aman. Kemudian kalau Amerika bilang pokoknya lampu merah 10% nggak boleh lebih. Namun Amerika ada banyak negara bagian, ada yang memutuskan batasnya 3%, ada yang 7%, ada yang 10%, ada juga yang lebih. Namun sebagian besar memakai patokan 10%. Maka saat ini Indonesia sudah lebih positivity rate mingguan ya, bukan yang harian. Karena kalau harian banyak biasnya, jadi positivity rate mingguan kita begitu tinggi di atas 10%, jadi mohon untuk dipertimbangkan segera PTM ditutup. Kalau ditanyakan mengenai yang meninggal, yang Indonesia meninggal 2 orang. 2 orang itu bisa sedikit, bisa banyak. Kalau 2 orang itu adik saya atau anak saya, berat banget. Dan 2 orang itu yang terdeteksi atau yang belum ditambah dengan yang kita juga nggak tahu, Prof? Iya, belum tambah. Apakah kita mau menduga Amerika? Amerika per seminggu terakhir yang meninggal 13.000 lebih. Nah, kalau kita menunggu 13.000 ya terlambat. Saya kira amat keberatan kita semua kalau baru kemudian diambil keputusan. Saya kira kalau apa gunanya estimasi, apa gunanya ilmu statistik, teman-teman epidemiolog itu. Baik. Ya, apa yang dikatakan Profesor Zubairi, sebaiknya pemerintah mengambil langkah cepat begitu ya, terkait apa yang harus dilakukan. Apakah PTM ini akan terus berjalan atau akan dilakukan untuk kembali sekolah online begitu ya, agar kondisi Omikron ini juga bisa dikendalikan di Jakarta, khususnya di Indonesia. Terima kasih untuk Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 ini, dan juga Pak Muhammad Abduzen, pengamat pendidikan. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Muhammad. Ya, pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalisir resiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah 2 sejoli pasangan serasi di masa pandemi yang menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Newsroom akan kembali, tetaplah bersama kami.